Nah, untuk di account ini cukup 3 saja yang sering kita gunakan: account list, record journal entry, dan transaction journal. Namun di menu yang lain ini bukan berarti tidak kita pakai. Ini kondisional saja. Cuman di sini yang saya jelaskan adalah yang sering kita gunakan. Kemudian menu kedua ada banking. Banking di sini ada dua yang kita gunakan, yaitu spend money dan receive money. Untuk menu yang pertama adalah spend money. Spend money itu digunakan untuk pengeluaran yang bersifat pembelian atau pengeluaran kas yang tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang atau tidak berkaitan dengan utang piutang. Oke, utang piutang yang berkaitan dengan usaha kita. Contoh, jika kita pembayaran gaji karyawan itu tidak berkaitan dengan pengeluaran persediaan. Maka dari itu, jika ada pengeluaran kas untuk pembayaran gaji, bisa kita gunakan untuk spend money. Oke, kemudian yang kedua ada receive money. Receive money itu adalah penerimaan uang yang bersifat selain dari penerimaan piutang dagang. Dalam artian di sini, jika kita menjual barang A dan B, kemudian ada yang melunasi barang A, maka masuknya bukan di receive money. Itu masuknya di receive payment. Kemudian untuk bisa masuk di receive money adalah penerimaan uang yang selain penerimaan dari piutang. Contoh, kita menjual barang dagangan, kita menjual barang perusahaan. Contoh, kita menjual mobil perusahaan. Ketika ada orang melunasi, kita bisa masukkan di receive money. Karena apa? Mobil tadi bukan berkaitan dengan barang dagangan kita. Oke? Semoga paham sampai sini. Kemudian untuk menunya spend money kita bisa sesuaikan yang ada di soal. Contoh saja di sini transaksi 1, pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Contoh cara pengisiannya, yang langkah pertama yang harus kita cek itu adalah teks inklusif. Ya, untuk teks inklusif harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita pilih nanti menggunakan apa. Kalau kita menggunakan uang operasionalnya adalah cash in bank, maka kita pilih cash in bank. Jika uang operasional kita adalah cash on hand, maka di sini kita pilih cash on hand. Kemudian cardnya juga wajib diisi. Card ini boleh diisi card atau kartu pengalih. Boleh dibuat kartu kosong. Karena sebagian Mayop versi 18 ini, jika kita tidak mengisi, nanti ketika kita klik record dia harus diisi di bagian card. Ya, kemudian check number adalah yang 01 BKK, kemudian date-nya adalah tanggal 1, amount-nya adalah sejumlah 31.250.000. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Kemudian akunnya, berhubung di sini pembayarannya gaji karyawan bulan November, sedangkan dia bayarnya bulan Desember, maka di sini bukan dikatakan beban gaji, tapi bisa dikatakan sebagai utang gaji karena dia bayarnya bukan di periode bulan tersebut. Misalkan jika dia bayarnya di tanggal 30 November, maka dia dikatakan sebagai beban gaji. Tapi jika dia bayarnya di bulan Desember, maka dikatakan itu sebagai utang gaji. Kemudian jika sudah, kembali lagi out of balance harus 0,00. Jika sudah, langsung klik record.